Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup. Adili, hukum mereka, betul? Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan saya sudah sampaikan protes ini kepada pemerintah, saudara. Saya sudah sampaikan, saudara, melalui orang-orang dekat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib, mau dihormati ulama, mau dihormati umat Islam, mau dibantu, mau didukung, mau dijaga, mau dibela, maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Takbir. Betul. Jadi kalau orang yang saudara sudah terkena korupsi, jangan diangkat masuk kabinet. Orang yang melanggar HAM jangan dimasukkan dalam kabinet. Saudara, orang-orang yang bermasalah, yang terlibat pembunuhan, gak boleh dimasukkan dalam kabinet. Kita nggak diam, saudara. Saya terus pantau, saudara. Nah, cuman kita sedih. Orang di mana-mana teriak, adili maling. Ada yang teriak, hidup maling. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Harapan kita bisa sirna kalau melihat orang-orang macam ini. Yang namanya pendusta, penipu, pembohong, koruptor, diktator, saudara. Begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat, haram untuk kita dukung dan lindungi mereka, betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup. Adili, hukum mereka, betul? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya galeng-galeng kepala, saudara, ini apa maksudnya? Kok pakai hidup maling, hidup pengkhianat, hidup penjahat? Masya Allah, udah paham semua ya? Ya, kan udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita, saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun.
Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Yang sekarang nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati, hati-hati. Ini di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Aing nyarita. Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Rizik Syihab nantang perang ke Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi tetepin. Mengajar tidak? Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetapi kau bawa 1.000, kita bawa 1.000. Kau bawa 2.000, kita bawa 2.000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tempatnya, harinya, Dia ngajak perang Kang Deddy Mulyadi, dan dia ngajak Kang Deddy Mulyadi gentleman, jangan bawa-bawa rakyat. Lah, dia ngajak gentleman, jangan bawa-bawa rakyat. Nah, Rizik Syihab ini apa? Dia bawa-bawa umat Islam. Coba, apa kata dia? Umat Islam siap perang, siap duel. Rizik Syihab, ngapa ente bawa-bawa umat Islam? Ya ente yang lebih parah sebetulnya. Ente yang lebih parah. Ente nggak gentleman. Ente selalu mengatasnamakan Islam, bahkan lebih nggak gentleman lagi. Ente ngaku-ngaku imam besar umat Islam. Lu umat Islam yang mana yang ngangkat ente sebagai imam besar? Mestinya umat Islam mesti tersinggung ini dengan kelakuan Rizik Syihab ini, yang kemudian disebut imam besar umat Islam. Siapa yang kemudian mengangkat ente? Jadi kita mesti waspada juga ini. Ingat Nabi SAW telah bersabda, innama akhafu ala ummati, sesungguhnya benar-benar semata-mata aku sangat mengkhawatirkan, kata Nabi, menimpa di tengah-tengah umatku ini al-a'immatal mudillin, munculnya imam-imam yang menyesatkan. Ini jangan-jangan ini masuk dalam konteks ini loh, karena ini kan pengakuan sepihak sebagai imam besar umat Islam, padahal ngaku sebagai imamatul uzmah atau imamul a'zam, imam besar itu kan tidak sembarangan ngaku. Ini kan harus diangkat oleh umat Islam sedunia internasional. Ini lantas kemudian enak saja diangkat dari kalangan sendiri misalnya, dan ngaku-ngaku sebagai imam besar umat Islam. Ini kenapa nggak lebih parah lagi? Ini lebih berbahaya. Ini yang saya sebut dengan orang mengeksploitasi ajaran Islam demi kepentingan kelompoknya. Mereka gunakan pengakuan sebagai anak cucu Nabi. Mereka menggunakan jubah-jubah keagamaan, pakai imamah, menyerupai imamah Nabi, pakai komis atau gamis panjang, seolah-olah mereka representatif sebagai orang yang mewakili Nabi. Apalagi dengan pengakuan sebagai anak cucu Nabi. Ini yang disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya, abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, yang paling dibenci oleh Allah adalah man kana thawbuhu khairan min amali, orang yang jubah pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan setan. Ini sebetulnya
Dia menggunakan slogan-slogan keagamaan untuk memobilisir massa. Agar seolah-olah apa yang dia perjuangkan ini merupakan jihad. Agar seolah-olah apa yang dia perjuangkan ini betul-betul mewakili umat Islam. Benar-benar representatif sebagai massa Islam. Nggak bisa begitu. Ini nggak gentle namanya. Ini yang disebut dengan memanfaatkan agama. Ini yang disebut dengan beragama mengikuti hawa nafsu. Kita harus hati-hati dengan ini semua. Nah, saudara-saudara seiman semua, Habib Rizik sebelumnya mengkritik kabinet Prabowo dengan menyatakan bahwa Prabowo memasukkan orang-orang yang bermasalah dalam kasus ke dalam kabinetnya, dan kabinet tersebut masih bau anyir darah terkait kasus penembakan KM50, merujuk pada insiden yang melibatkan anggota FPI. Ketegasan Prabowo dapat dilihat sebagai upaya untuk menegaskan otoritas pemerintah dan menjaga stabilitas nasional. Namun, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan dan pernyataan yang diambil tetap dalam koridor hukum dan menghormati hak-hak warga negara. Dalam konteks demokrasi, kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dan dilindungi oleh undang-undang. Namun, penyampaian kritik sebaiknya dilakukan secara konstruktif dan tidak menimbulkan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum. Tapi kritik tersebut jangan berupa kebencian seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik yang malah menghasut orang-orang membenci pemerintah Indonesia. Nah, saudara-saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.